Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Intan dari Prodi Geofisika dengan NIM H1071241026. Nah, di sini kami telah mengerjakan tugas pengantar hidrologi dengan kode mata kuliah yaitu MPG-1201. Nah, dengan dosen pengampu Dr. Yoga Satria Putra, SSI, MSI. Nah, di sini kami mengambil judul besar yaitu tentang air tanah dan kelompok kami membahas tentang dampak eksploitasi berlebihan terhadap kualitas dan kuantitas air tanah. Kita langsung masuk aja ke materinya, yaitu dampak eksploitasi berlebihan terhadap kuantitas dan kualitas air tanah. Nah, sebelumnya teman-teman apakah sudah mengetahui air tanah itu apa? Nah, air tanah itu adalah salah satu sumber daya alam yang sangat penting untuk menunjang kehidupan, baik itu untuk kita manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, air tanah ini juga berperan penting loh dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem. Namun, akibat pertumbuhan populasi dan aktivitas manusia yang semakin meningkat, eksploitasi air tanah ini sering dilakukan secara berlebihan. Hal ini menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap kuantitas dan kualitas air tanah. Eksploitasi air tanah yang berlebihan ini dapat menyebabkan penurunan kualitas air itu sendiri, yang mengakibatkan kekeringan dan keterbatasan air untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, selain itu juga di wilayah pesisir, eksploitasi berlebihan ini memicu intrusi air laut yang menyebabkan air tanah menjadi asin dan tak layak dikonsumsi. Kualitas air tanah juga memburuk karena berkurangnya volume air. Fenomena penurunan permukaan tanah dapat terjadi akibat berkurangnya air yang menopang lapisan tanah. Dampak ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan manusia loh, tetapi juga merusak ekosistem serta mengancam keberlanjutan lingkungan. Halo, perkenalkan, nama saya Madini dengan NIM H1071241033. Nah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Jadi, eksploitasi berlebihan terhadap air tanah memberikan dampak negatif yang sangat besar, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Penurunan permukaan air tanah, intrusi air laut, dan pencemaran adalah sebagian dampak yang terjadi. Nah, oleh karena itu, kita memerlukan langkah-langkah pengelolaan yang tepat untuk menjaga keberlanjutan air tanah. Upaya yang dapat kita lakukan, yang pertama, mengatur pemanfaatan air. Yang kedua, pengembangan teknologi pengelolaan air. Yang ketiga, edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian air tanah. Penanganan eksploitasi air tanah secara berlebihan adalah tanggung jawab masyarakat antara pemerintah. Selanjutnya, saya Erli Miftahul dengan NIM H1071241025. Saya akan menjelaskan dampak eksploitasi berlebihan terhadap kualitas dan kuantitas air tanah. Yang pertama, mengembangkan kebajikan lingkungan agar terdorongnya regulasi yang lebih ketat untuk pengolahan sumber daya air. Yang kedua, inovasi teknologi untuk memicu pengembangan teknologi baru untuk efisiensi penggunaan air. Yang ketiga, kesadaran masyarakat agar meningkatnya kesadaran dan perilaku hemat air di kalangan masyarakat. Yang keempat, restorasi ekosistem agar terdorongnya upaya pemulihan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Yang kelima, disertifikasi sumber air mengarah ke pencarian alternatif sumber air seperti di pemukiman dan di desanitasi. Dan yang terakhir, peningkatan penelitian agar terdorongnya penelitian lebih dalam tentang siklus air di dampak lingkungan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dea Fazlika dengan NIM H1071241001. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Yang pertama, apa saja sih dampak dari eksploitasi air tanah secara berlebihan? Yang kedua, bagaimana eksploitasi air tanah mempengaruhi kualitas dan kuantitas air tanah? Dan yang ketiga, apa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif eksploitasi air tanah?
Tujuan penulisan makalah ini yang pertama menjelaskan dampak dari eksploitasi berlebihan terhadap kualitas dan kuantitas air tanah. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab utama eksploitasi air tanah secara berlebihan. Dan yang ketiga, memberikan solusi untuk mengurangi dampak buruk eksploitasi air tanah. Pembahasannya, pertama, penurunan muka air tanah. Yang kedua, intrusi air laut. Yang ketiga, penurunan kualitas air tanah. Dan yang keempat, kerusakan ekosistem. Pengaruh eksploitasi terhadap kualitas dan kuantitas air tanah. Kuantitas air tanah. Pengambilan air tanah yang tidak terkendali akan mengurangi jumlah air yang tersedia dalam lapisan akuifer. Dalam lapisan akuifer, jika pengisian ulang air tanah lebih lambat dibandingkan dengan pengambilannya, maka cadangan air tanah akan terus berkurang. Yang kedua, eksploitasi berlebihan dapat memicu pencemaran akibat intrusi air laut. Seperti yang terjadi di daerah pesisir, selain itu, aktivitas industri yang membutuhkan air tanah dalam jumlah besar seringkali tidak memperhatikan dampak limbah yang mereka buang. Hal ini mengakibatkan kontaminasi air tanah dengan bahan kimia berbahaya. Dan yang terakhir, upaya mengurangi dampak negatif eksploitasi air tanah. Yang pertama, pengaturan pemanfaatan air tanah. Yang kedua, mengembangkan teknologi pengelolaan air. Yang ketiga, pemanfaatan sumber air alternatif. Dan yang terakhir, edukasi dan kesadaran lingkungan.